Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Purwanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gemolong. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya yaitu Ibu Feni Tursiana. Beliau adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Gemolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Purwanti. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, Bu Feni? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan supervisi di kelas, dalam kegiatan pembelajaran yang akan Anda lakukan, saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ibu Feni. Bagaimana Ibu Feni? Ya, boleh. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tujuan saya nanti ketika melakukan supervisi ya Ibu. Jadi saya melakukan percakapan dulu dengan Ibu Feni supaya nanti ketika Ibu Feni melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu lebih siap, lebih terarah, kemudian juga Ibu Feni bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid. Begitu nggak Ibu Feni? Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Feni, begitu ya Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Feni capai nantinya itu apa ya Ibu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada 3, di mana 3 tujuan pembelajaran itu memuat beberapa tingkatan pemahaman. Yang pertama adalah mendeskripsikan siklus hidrologi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis jenis bencana dengan benar. Kemudian yang terakhir, siswa dapat melaporkan hasil analisis mitigasi bencana sesuai dengan jenis bencananya dengan benar. Baik Ibu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nggak Ibu? Ya. Nah, kemudian bagaimana cara pengembangan atau di area mana yang ingin Ibu kembangkan Ibu? Kira-kira apa yang ingin Ibu observasi gitu? Ya, area yang saya kembangkan itu peserta didik aktif untuk mengeksplor kemampuan yang dimiliki dan sistem pembelajarannya tidak berpusat pada guru. Baik Ibu, jadi ada 2 area pengembangan yang ingin Ibu capai begitu ya Ibu. Nah, saya ingin mendengar tentang rancangan pembelajaran yang ingin Ibu gunakan ya. Seperti misalkan yang ada di kelas itu nanti Ibu mau menggunakan metode apa ya, metode pembelajarannya, kemudian strateginya apa, kemudian model pembelajaran yang ingin Ibu pakai itu apa Ibu? Iya, di kelas nanti saya menerapkan pendekatan saintifik, di mana model pembelajaran yang saya gunakan adalah model discovery learning dan metodenya dengan tanya jawab, wawancara, dan diskusi. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira untuk metode yang Ibu gunakan tadi itu sudahkah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah saya terapkan, sudah saya masukkan dalam pembelajaran. Nanti saya rencananya untuk yang diferensiasi saya melakukan tes diagnosis sederhana di awal. Kemudian untuk KSE-nya saya menerapkan ada berdoa, kemudian rasa simpati dan empati kepada teman. Oke, baik Ibu. Jadi untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini ya, dengan metode yang akan Ibu lakukan ini itu sudah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE Ibu. Ya. Baik. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan Ibu? Kira-kira nanti di dalam kelas itu media yang akan digunakan Ibu untuk menunjang pembelajaran supaya lebih maksimal itu apa Ibu? Banyak sekali media yang saya gunakan, ada gambar, ada video, ada saya juga pakai itu spin wheel yang digital itu untuk menentukan siapa yang maju gitu, saya pakai itu. Oke, baik Ibu. Lengkap sekali ya untuk medianya yang ingin digunakan nggih. Nah, kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut itu di hari apa aja Ibu?
hari Jam Kamis. berapa di kelas apa gitu kira-kira? Hari Kamis di kelas 11 MIPA 1. Oke, berarti pembelajaran yang ingin Ibu lakukan ya ketika nanti saya melakukan supervisi kelas itu di hari Kamis nggak Ibu? Ya. Kamis dan di kelas 11 MIPA 1. Jam keberapa nggak Ibu? Jam pertama dan kedua, jadi pagi hari. Oke, berarti ketika anak-anak masih fresh ya Ibu. Iya. Baik, berarti nanti hari Kamis untuk tanggalnya pastinya ini tanggal berapa? Kamis. Tanggalnya Ibu nanti Kamisnya yang minggu keberapa? Minggu kedua. Oke. Di kelas MIPA 1 ya, saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan mencatat, saya akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu nanti. Kemudian setelah itu nanti kita bertemu lagi di kegiatan pasca observasi, begitu ya Ibu nih? Iya. Oke, berarti sebelum saya akhiri perbincangan kita aja Ibu, kira-kira untuk harapannya Ibu nanti ketika supervisi itu apa Ibu? Saya harapannya saya mampu mencapai semua tujuan pembelajaran saya. Baik, nah satu lagi Ibu, setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu, kira-kira perasaan Ibu itu bagaimana? Perasaan saya jadi lebih semangat, kan lebih terencana, kemudian jadi antusias untuk segera melakukan pembelajaran nanti hari Kamis. Oke Ibu, baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya, atas perbincangannya pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu lagi ketika kita melakukan kegiatan supervisi di kelas Ibu ya Ibu pada hari Kamis minggu kedua di kelas MIPA 1 jam pertama kedua aja Ibu ya. Oke, baik, demikian percakapan yang dapat saya lakukan dengan beliau Ibu Feni, rekan saya yang mengajar di SMA Negeri 1 Gemolong pada mata pelajaran geografi. Oke, sampai bertemu lagi di kegiatan supervisi dan kegiatan pasca supervisi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi hari ini gimana? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar setan-setan yang ada di sebelah MIPA 1, setan malas, setan ngantuk, setan seperti bosan, hilang, kita berdoa dulu ya. Nanti biar dengan kita berdoa, setan-setan itu bisa berubah jadi setan yang jadi malaikat yang membawa semangat, malaikat yang membawa kebahagiaan, malaikat yang membawa rizki untuk kalian. Oke, kita berdoa dulu. Silakan Iben dipimpin untuk berdoa. Kita siap. Gerak. Gerak. Mulai. Selesai. Oke, semoga dengan berdoa setan-setan yang negatif tadi diganti dengan malaikat-malaikat yang baik ya. Oke, sekarang coba saya ingin kalian berdiri dulu dan cek dulu di bawah kalian ada bekas sampah, sampah diambil, kemudian ditaruh di tempat sampah di luar. Oke, lihat dulu masing-masing, ya. Kenapa harus diambil? Karena untuk belajar yang nyaman itu perlu kelas yang bersih. Itu ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, 1, kalian bisa mendeskripsikan siklus hidrologi.
keluarga. Banyak sekali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terus di bagian terakhir dari video ini, hatimu terlalu lemah, hatimu tidak akan kuat jika kamu menyimpan kebencian kepada orang tua. Meskipun kamu mendapatkan bapakku begini ini, kok aku reto, ya udah maafin aja. Ibuku kok begini, kok harusnya kok begini, udah maafin aja. Karena hatimu tidak akan pernah kuat jika kamu memendam kebencian utamanya kepada orang tua. Karena dengan kamu ikhlas, dengan kamu menerima itu semua, nanti hatimu ringan. Nah, hatinya ringan, maka nanti arsenalnya gampang, ada ilmu itu masuk gampang, rezekimu juga tidak dihalangi karena kamu tidak membenci orang tuamu, kan dosa. Seburuk apapun orang tuamu, kan itu orang tuamu juga. Dan harus kamu hormati, harus kamu bekti kepada mereka, betul kan? Saya yakin semua agama pasti menyuruh, pasti memerintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Saya yakin agama apapun itu. Oke. Sekarang kita mulai pembelajaran kita kali ini tentang siklus hidrologi. Saya sudah memberikan gambar. Kalian, saya akan beri waktu untuk diskusi selama 20 menit dulu yang pertama. Mengerjakan LKPD 1. Silahkan lihat LKPD 1. Di situ ada kertas kosong kan ya? Kertas kosong itu Bu, disuruh ngapain? Silahkan kalian explore tentang bagaimana siklus hidrologi terjadi di permukaan bumi ini. Bisa kamu cari dari internet, bisa cari dari buku, bisa cari dari jurnal, apapun itu boleh bebas. 20 menit. Yang suka tadi menggambar, silahkan gambar siklus hidrologi pada kertas itu. Yang tadi suka bermain, saya sudah siapkan gambar-gambar. Silahkan kalian bermain dengan gambar-gambar itu untuk mengurangi kemudian yang dapat disebabkan banjir. Nah, saya akan menjawab. Mitigasi kan ada dua, mitigasi struktural dan non struktural. Yang pertama mitigasi struktural. Yang pertama ada membangun banyak biopori, yang kedua membangun waduk, dan yang terakhir menggunakan paving block. Kemudian ada mitigasi non struktural. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan reboisasi, dan yang ketiga, siap sedia memiliki. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok bermain yang sudah didiskusikan pada hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik ya apa yang kami sampaikan pada presentasi kali ini. Untuk sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, guru mau berikan feedback, mau berikan penilaian, mau berikan umpan balik. Pertama, saya mau apresiasi dulu. Saya mau apresiasi dulu untuk kelompok bermain karena satu tadi di puzzle yang saya sediakan itu tidak ada gambar pohon, betul kan? Lalu kenapa kamu memberikan itu pohon? Betul, tepuk tangan untuk kelompok bermain. Karena jawabannya benar banget. Proses penguapan tidak hanya berasal dari air, tapi juga dari makhluk hidup juga melakukan penguapan. Makanya tadi kelompok ini menggambar pohon, kemudian dinamai namanya transpirasi. Betul, itu sesuatu yang bagus. Jadi kalian cermat dan teliti. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, amannya gambar yang ke-1, aman dari bencana banjir. Mitigasi strukturalnya membangun biopori, membangun waduk. Kenapa gambar 1 itu lebih aman? Itu kurangannya itu tadi. Akan lebih baik jika kamu mengatakan gambar 1 itu lebih aman karena dijelasin alasannya. Tadi dijelasin, disampaikan nggak? Dibaca nggak?
Ya, berarti udah bagus. Berarti saya nggak dengar tadi ya. Alasannya apa tadi? Kenapa gambar 1 lebih aman? Karena memiliki banyak lahan terbuka hijau. Oh, awan itu jenuh. Awan jenuh itu apa sih? Awannya wis abot. Sudah terlalu banyak menampung titik-titik air. Nah, wis abot, wis jenuh terus piye kok? Hujan. Apa yang namanya tadi? Presipitasi. Kemudian udan kae banyune enek sing mengalir di permukaan, ada yang menyerap ke dalam tanah. Yang mengalir di permukaan namanya runoff. Yang menyerap ke dalam tanah namanya infiltrasi. Infiltrasi ini akan terus sampai ke bawah, sampai ke lapisan kedap air. Belum ada kan tadi? Saya tambahi lapisan kedap air. Lapisan ini sudah tidak bisa ditembus oleh air. Kalau sudah sampai ke sana, proses ini namanya proses perkolasi. Kemudian air akan kembali lagi ke dalam, mengalir lagi ke dalam laut. Oke, itulah proses siklus hidrologi. Tapi siklus hidrologi ternyata juga bisa menghasilkan bencana yang tadi kalian sebutin. Ada di sini bencana apa tadi? Banjir. Ini ada tanah longsor, ada gempa gitu ya. Sini banjir juga. Nah, kita sebagai manusia harus bisa melakukan mitigasi bencana, pengurangan resiko bencana, baik itu resiko material maupun hilangnya nyawa. Contohnya tadi dengan bencana banjir bicara nih. Oh, enggak apa tadi di sini? Biopori. Biopori apa toh? Lubang tempat meresapnya air. Oke, anak-anak, kita hari ini selesai. Kalian sudah bisa menjelaskan siklus hidrologi, sudah bisa menentukan jenis bencana dan langkah mitigasinya. Minggu depan kita akan bahas bencana yang lain, tidak hanya disebabkan oleh air. Kita akan analisis lokasi-lokasi yang lain. Kira-kira bencananya apa, terus langkah mitigasinya bagaimana. Paham ya? Oke, terima kasih atas perhatian hari ini. Kita berdoa dulu untuk mengakhirinya. Selesai. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar itu monggo bisa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Purwanti, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Pemolong. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching pasca supervisi dengan beliau Ibu Feni yang mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Pemolong. Tentu saja pada kesempatan hari ini saya beserta PP saya, yaitu beliau Bapak Sriono, mendampingi saya pada kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Oke, selamat siang Ibu Feni. Siang, Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatan kali ini. Saya akan melakukan kegiatan bercakap atau berdiskusi dengan Ibu Feni mengenai kegiatan supervisi kelas yang sudah saya lakukan pada pembelajaran yang Ibu Feni lakukan di hari Kamis di kelas 11 IPA 1 kemarin ya Ibu ya. Bagaimana kabarnya Ibu Feni? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Feni, bagaimana perasaannya Ibu ketika kemarin itu saya melakukan kegiatan supervisi atau di kelas yang Ibu ajar kemarin? Bagaimana perasaannya? Waktu di supervisi sama Bu Purwanti, ya perasaan saya ya deg-degan ada, tegang dikit ada, tapi kebanyakan saya merasa senang aja sih, Bu. Jadi saya merasa kayak ada yang bisa ngontrol saya gitu. Jadi nanti ada bagian mana yang saya kurang tepat, bagian mana yang udah bagus, itu bisa dikontrol. Alhamdulillah, berarti sekarang sudah lega ya Ibu ya. Bu Feni, kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai harapan Bu Feni belum nih?
Untuk secara keseluruhan sudah sesuai dengan harapan saya, tapi ada satu masalah yang membuat saya tidak merasa puas gitu sama pelajarannya kemarin. Nah begitu, kira-kira apa Ibu? Di bagian pengembangan yang mana mungkin yang kira-kira menurut Bu Feni itu belum berjalan dengan maksimal begitu ya Ibu? Iya, itu di keterlibatan siswa, keaktifan siswa. Jadi pada saat kerja kelompok begitu, itu yang kerja dia aja, siswa-siswa tertentu aja. Ada siswa yang hanya ngandul jeneng. Nah itu harapan saya itu semua siswa itu punya peran dalam kelompok itu. Jadi dia punya peran sesuai dengan kemampuannya dia apa gitu. Nah kadang-kadang kok nggak ada inisiatif diri pada siswa tersebut untuk berperan gitu. Hanya diam aja, itu yang membuat saya agak gimana ya caranya gitu. Oh, baik. Artinya secara umum itu sudah berjalan sesuai dengan harapan gitu ya Ibu. Hanya beberapa siswa saja yang untuk keaktifannya itu kurang begitu ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu, jadi dari siswa yang tadi keterlibatan aktifnya itu kurang, itu kira-kira kendalanya apa? Seperti itu Ibu Feni sudah tahu atau belum? Kendalanya setelah saya cari tanya kemarin, mereka itu ternyata bingung sama ini kerjanya gimana ya Bu, terus bingung sama ini gimana ya gitu. Maksudnya bingung itu siswa itu nggak tahu alur kerjanya bagaimana, karena yang tahu alur itu hanya beberapa orang, ada beberapa siswa yang nggak aktif tadi ya, karena dia nggak dikasih tahu ya hanya diam gitu. Jadi nggak tahu caranya memulai itu dari mana gitu, nggak tahu gitu. Begitu. Jadi dari siswa yang kurang aktif itu kan tadi Bu Feni sudah bisa menyampaikan ternyata permasalahannya itu karena ketidaktahuan tadi ya Ibu. Jadi kira-kira untuk kendalanya gitu ya, kendala tidak tahu itu apa aja Ibu kira-kira? Kendala ketidaktahuan mereka dalam awal pembelajaran, awal diskusi itu apa? Kendalanya apa gitu? Apa kurangnya komunikasi atau bagaimana? Ya kurang koordinasi. Oh gitu, jadi kurang koordinasi. Kurang koordinasi dalam satu kelompok, terus entah karena apa, entah dia kurang percaya diri atau apa, kok nggak tanya ke teman-temannya gitu. Oke Ibu, jadi untuk kendalanya sudah disampaikan oleh Ibu Feni, kemudian kira-kira rencananya Bu Feni untuk kedepannya itu supaya semua siswa itu bisa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi itu, kira-kira Bu Feni itu punya rencana apa seperti itu? Saya pengen itu saya pengen rencananya menerapkan metode talking stick Bu. Jadi nanti yang bagian presentasi itu bukan hanya siswa-siswa itu tapi yang bagian yang harus presentasi itu adalah siswa yang mendapatkan talking stick nanti. Jadi itu sebuah metode yang nanti acak tongkat yang berbicara gitu, dan talking stick itu tongkat itu akan berputar sesuai dengan musik yang saya putar. Itu nanti ketika musik berhenti, nah yang dapat stick itu nanti yang bertugas berbicara di depan. Jadi kalau delalah kok dia dapat itu kan mau nggak mau dia harus siap gitu, memaksa siswa untuk siap. Baik, bagus sekali untuk rencananya ke depannya ya. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang kurang aktif tadi Bu Feni sudah merencanakan tindak lanjut menggunakan metode talking stick tadi ya Ibu. Jadi berarti dalam kondisi itu kondisi pembelajaran itu siap nggak siap, siswa harus siap gitu ya. Iya, dipaksa. Berarti itu sudah disosialisasikan di awal pembelajaran. Iya, di awal pembelajaran sebelum sudah dibagi kelompok. Nah, dalam kelompok itu nanti yang menentukan siapa yang akan memaparkan di depan itu sesuai dengan logistiknya. Baik, bagus sekali Bu Feni tentang tindak
lanjut yang akan dilakukan ya untuk mengatasi siswa yang kurang aktif tadi. Kemudian Bu Feni tadi kan sudah Bu Feni sampaikan tentang tadi ada kekurangan kemarin ya yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira untuk kelebihannya Bu Feni, menurut Bu Feni kelebihannya atau mungkin hal yang sudah berjalan ya, hal yang sudah berjalan yang paling menarik menurut Bu Feni ketika pembelajaran kemarin itu bagian apa gitu Bu Feni? Bagian dari itu pada saat proses pembelajaran saya benar-benar mengoptimalkan apa yang siswa punya. Jadi pembelajarannya tidak saya yang di depan menerangkan, tapi siswa yang mencari sendiri gitu. Jadi kemarin kalau nggak salah saya memberikan materi tentang bencana. Jadi saya bagi beberapa anak menjadi beberapa bencana ke dalam kelompok bencana, kemudian mereka menentukan sendiri langkah-langkah mitigasi apa yang tepat. Jadi mereka bisa mengoptimalkan kemampuan mereka. Oke, artinya tujuan pembelajaran Bu Feni yang kemarin itu yang Bu Feni katakan ketika praobservasi, ibu ingin mengembangkan atau mengeksplor pengetahuan anak yang mereka miliki, kemudian dalam sistem pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada guru, itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ibu rencanakan, begitu ya ibu ya? Baik, menarik sekali ya ibu. Kemarin juga saya itu menyaksikan sendiri ketika Bu Feni memberikan pembelajaran itu. Saya juga ikut belajar Bu Feni ya, bagaimana memanfaatkan aset yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki siswa itu untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, begitu ya Bu Feni. Kemudian ada sedikit lagi ya Ibu yang mau saya tanyakan ya Bu Feni. Saya harap Bu Feni tidak capek ya untuk berbagi cerita kepada saya, karena di sini juga saya sifatnya itu tidak ingin menjustifikasi Bu Feni, tapi saya ingin juga proses belajar ya. Jadi dengan saya melakukan kegiatan supervisi di kelas kemarin, artinya itu juga saya ikut belajar, saya mendapatkan pengalaman baru tentang metode pembelajaran, tentang bagaimana mengoptimalkan kemampuan siswa ya untuk belajar yang tidak berpusat hanya pada guru saja gitu ya Ibu. Kemudian Bu Feni, untuk hal yang ingin Ibu rencanakan ke depannya gitu agar apa yang belum berjalan secara maksimal itu bisa dilakukan lebih baik lagi, atau mungkin Bu Feni itu membutuhkan konsistensi ya agar berjalan sesuai rencana, itu apa Ibu? Yang saya butuhkan kerjasama antara guru MGMPS. Jadi guru geografi di sekolah itu kerjasama, karena geografi itu kan medianya itu susah. Jadi media yang ada di alam kita bawa ke sekolah itu susah gitu. Contoh kita mau mengajarkan profil tanah, kan nggak mungkin profil tanah segitu gede dibawa ke sekolah gitu. Jadi kalau bapak ibu guru geografi itu bisa kompak di lingkungan sekolah gitu, di lingkungan rumahnya kalau ada seperti itu difoto nanti di share, siapa tahu bisa jadi media pembelajaran. Jadi saling share gitu media-media yang ada di sekitar, yang bisa ketika jalan-jalan kalau lihat media pembelajaran difoto, di share ke MPMP sekolah gitu. Jadi dengan begitu kan nanti kita bisa mendekatkan media bahan ajar kepada siswa yang real, yang dekat dengan siswa, nggak perlu jauh-jauh, yang dekat aja, tapi itu tapi bisa terwujud kalau kerjasamanya bagus gitu. Gitu Ibu, luar biasa. Nah kira-kira Ibu mau mulai dari kapan gitu? Saya rencananya minggu depan mau besok pagi ada MGMP, kebetulan MGMP di Sragen, jadi besok pagi mulai untuk koordinasi sama guru MGMP seluruh Kabupaten untuk bisa berkoordinasi
mengenai masalah ini. Jadi media-media pembelajaran yang selama ini kan ngajarinya itu orang kita hidupnya tinggalnya di Indonesia, tapi medianya kita ambil dari luar negeri kan. Yang sebenarnya Indonesia pun ada, tapi kan kenapa nggak diambil yang Indonesia aja? Oke, Bu Feni, luar biasa ya Ibu untuk kesempatan hari ini ya. Percakapan kita pada siang hari ini ya, banyak sekali yang Ibu Feni sampaikan ya terkait dengan hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kemudian juga tindak lanjut yang akan Bu Feni lakukan ya supaya pembelajaran di kemudian hari itu lebih maksimal lagi ya. Oke, terima kasih Bu Feni. Saya rasa cukup sekian percakapan pada kesempatan kita pada siang hari ini ya. Jangan bosan-bosan untuk tetap bersemangat memberikan sinergi kepada orang-orang di sekitar nggih Ibu. Salam guru penggerak nggih. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Gitu nggih Bu Feni nggih. Terima kasih Bu Feni. Demikian percakapan kami pada kesempatan pasca supervisi kelas. Apabila ada salah maupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.